Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dakhirin radhiyallahu ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas aliyah Darul Ulum. Kita melanjutkan pelajaran kita tauhid pada hari ini. Anak-anakku cukup mencatat apa yang Bapak baca. Jadi lanjutannya pada hari ini adalah sifat Allah yang keempat. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Boleh saja anak-anakku mencatat dengan bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah Ta'ala itu tiada sama dengan sekalian makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan sekalian makhluk. Jadi arti mukhalafatu ta'ala hawadis adalah Allah itu tidak sama dengan sekalian makhluk. Ini yang keempat. Makna mukhalafatu ta'ala lil hawadis yaitu arti mukhalafatu ta'ala lil hawadis ialah adamu mumasalati syai'in minal hawadisi lahu ta'ala. Artinya, nah tulis artinya aja. Arti mukhalafah atau maksud mukhalafah, sekalian apa ini? Sekalian wujudnya itu tidak sama dengan Allah. Sekalian hawadis maksudnya, bukan wujud. Maksudnya sekalian hawadis atau sekalian yang baharu itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti baharu semalam lagi katakan anak-anakku, adanya sesudah tidak ada. Itu arti baharu. Adanya sesudah tidak ada. Jadi arti hawadis itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hawadisu atau sekalian yang baharu itu akan rusak atau binasa. Sekalian yang baharu itu akan rusak atau binasa. Nah, tulis anak-anakku. Sekalian yang baharu itu akan rusak atau binasa. Karena di antara sifat hawadis itu berupa jirim atau arat. Karena sifat yang baharu itu berupa jirim atau arat. Jirim atau arat. Jirim itu benda. Nah, yang berharu itu bebenda. Yang kayak kita bebenda baikungan. Nah, baikungan. Yang memiliki sifat-sifat binasa. Jadi kita ini memiliki sifat-sifat binasa. Beda dengan Allah karena Allah mukhalafah. Seperti mengambil tempat dari ruang. Nah, seperti mengambil tempat dari ruang. Kayak Bapak ini. Bapak sekarang ada di ruang Darul Ulum. Karena Bapak benda, baikung. Tempat Bapak sekarang dalam Darul Ulum. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau Bapak misalnya Allah Ta'ala di Darul Ulum sekarang. Karena berubah di mana? Di Maghrib, di Masyrik. Tidak. Allah Ta'ala di mana kita ada, di situ ada Allah. Meliputi. Allah Ta'ala muhitun, meliputi.
berada dalam waktu. Nah, misalnya waktu johor hanya ada Allah, kada juga. Itu nang kita berjihad. Berjihad itu ada di barat, timur, selatan, tidak juga Allah. Dan ada sifat-sifat dan ada batasannya. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Inilah yang dimaksud oleh An-Nazim atau pengarang kitab dengan perkataan mukhalifun lil khalqi bil itlaq, bahwasanya Allah Ta'ala itu secara mutlak bersalahan dengan segala sifat-sifat yang baharu. Allah Ta'ala itu secara mutlak, catat, Allah Ta'ala itu secara mutlak bersalahan dengan sekalian sifat-sifat yang baharu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu secara mutlak bersalahan daripada sifat yang baharu. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat, bisa di timur, di barat, tidak ada. Allah Ta'ala muhitun, meliputi. Kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadis fallahu khilafu dzalika. Apa jua pun yang terlintas, catat anak-anakku sekalian, apa jua pun yang terlintas di benak pikiran kita dari segala sifat hawadis atau baharu, apa jua pun yang terlintas di benak pikiran kita dari sekalian sifat hawadis atau baharu lah, maka Allah Ta'ala tidak seperti demikian. Pada intinya Allah Ta'ala tidak seperti baharu. Pada intinya Allah Ta'ala tidak seperti manusia atau tidak seperti yang baharu. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya atau menyamainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Syarah Sawi disebut bahwa kata pada perkataan kamislihi adalah kata zaidah atau silah, bukan kata taukid. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah nafyu mislijatihi, adalah meniadakan yang menyamai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nafyu misli jatih, bukan yang menyamai zatnya. Dan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya tidak ada seorang pun yang setara sebanding dengan Allah. Pada intinya anak-anakku sekalian, sifat yang keempat ini Allah Ta'ala kada sama dengan alam semesta. Alam semesta masih wallah, selain Allah alam berataan. Nah, termasuk kita. Jadi Allah Ta'ala itu kada sama dengan kita. Kalau ada terlintas di hati Allah Ta'ala bermata kayak kita, bertelinga kayak kita, kada ada seperti itu lah. Nah, lanjut kita ke pelajaran yang kelima. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Catat ini anak-anakku sekalian. Artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih, yaitu istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah wabtikaru kulli sayin ma siwah ilaih. Artinya Allah Ta'ala itu tidak berhajat atau tidak memerlukan apapun dan kepada siapapun, dan seluruh makhluk berhajat kepadanya. Nah, ini artinya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada siapapun dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Itu arti qiyamuhu ta'ala binafsih. Ingatkan anak-anakku, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada siapapun dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Itu arti qiyamuhu ta'ala binafsih. Firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidupnya, yang maha hidup dan yang terus menerus
mengurus makhluknya. Allah Ta'ala hidup, maha hidup, dan terus mengurus makhluknya. Firman Allah lagi, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, pada intinya wahai anak-anakku sekalian, sifat yang kelima ini pada intinya Allah tidak berhajat kepada orang lain dan seluruh makhluk Allah berhajat kepadanya. Arti makhluk itu termasuk surga, neraka, para nabi, para malaikat. Pokoknya semuanya selain Allah makhluk berarti. Masih Allah selain Allah makhluk. Habis. Yang keenam wahdaniyat. Nah, yang keenam adalah wahdaniyat. Arti wahdaniyat esa atau Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala esa atau tunggal. Makna wahdaniyat adamu ta'addudi pijat wasifat wal af'al. Arti wahdaniyat Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Artinya zatnya satu, sifatnya satu, perbuatannya satu. Wahdaniyat adalah inti dari ilmu tauhid. Oh, ini anak-anakku sekalian, wahdaniyat adalah inti daripada ilmu tauhid. Oleh karena itu ilmu mengesahkan Allah dinamakan ilmu tauhid. Wahdaniyat adalah sifat yang meyakinkan, ya, yang menafikan lima kam hamsan atau 5 kam. Pertama, kam muttasil bizzat, yaitu tiada zat Allah Ta'ala itu terdiri dari bersusun seperti manusia. Pertama, Allah Ta'ala tidak berdiri atau bersusun seperti manusia. Yang kedua, kam mumpasil bizzat, artinya tiada pada sekalian makhluk itu seperti zat Allah. Artinya tidak ada yang bisa menyerupai zat Allah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kam mutasil bisifat, yaitu tiada sifat Allah itu berbilang atau yang sama seperti dua kudrat, dua iradat. Jadi sifat Allah Ta'ala itu satu, arti satu itu tidak sama, tidak ada satu sifat yang sama. Dua kudrat, dua iradat, dua ilmu, dua hayat, tidak ada. Nah, jadi satu aja kudratnya Allah. Memang sifat Allah Ta'ala 20, tapi kudratnya satu, iradatnya satu. Keempat, kamu fasil bisifat, yaitu tiada pada sekalian makhluk itu sifat seperti menyamai sifat Allah. Nah, yang keempat, tidak ada yang menyamai sifat Allah. Dan yang kelima, kamu fasil apa? Tiada ada di alam ini yang memberi bekas selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kelima, di alam ini tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah Ta'ala. Lading itu kada melukai. Lah, contohnya siapa? Contohnya Nabi Ismail disembelih kada mau luka. Api kada maluyuhi. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar di api kada apa namanya? Kada hangus. Itu diantaranya. Allah berfirman, wallahu laqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Nah, jadi pada intinya wahdaniyat inilah sifat inti daripada ilmu tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah. Jadi zat Allah satu, sifatnya satu, perbuatannya satu. Nah, ingin sini anak-anakku sekalian, ikam dicatat, perlu dicatat. Mudah-mudahan kita bisa nanti tatap muka belajarnya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Mulai kelas 10 sampai 12 sehat semuanya dan tidak kena COVID semuanya. Dan panjang umur, kalian menjadi orang yang berguna bagi agama, dosa dan bangsa. Ini yang dapat Bapak sampaikan.
sampai sifat yang ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.